pertanyaan yang sangat luar biasa kepada narasumber, tapi tadi saya masih rada ganjal tentang penjelasan Bu Farida yang tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ibu Farida sempat menyinggung tentang Pergub nomor 11 tahun 2018 yang berlaku di Kabupaten Sampang. Menurut pengamatan Ibu tentang implementasi dari Pergub tersebut itu bagaimana? Apakah sudah berjalan? Apa bagaimana? Oke, terima kasih Mbak Oli. Jadi Pergub nomor 11 tahun 2018 itu ditandatangani tanggal 7 Juni 2018. Waktu itu masih Pak Junatan ya yang ada di Sampang. Pergub 2011 Pergub nomor 11 2018 itu sebenarnya menjawab untuk memberikan penjelasan tentang peran P2TP2A di Kabupaten Sampang, karena salah satunya berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi di dalam Pergub itu sudah diatur sedemikian rupa, seperti tadi sudah saya bacakan ya, struktur organisasinya itu selain ada ketua, wakil ketua, sekretaris, ada bidang pengaduan dan pendampingan yang memang dia itu tugasnya melakukan pendampingan. Kemudian ada bidang kesehatan dan konseling yang untuk memberikan pembinaan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi. Nah, ini membidangi atau tugasnya adalah melakukan rehabilitasi sosial, bagaimana korban itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, tidak dikucilkan dan lain-lain. Dan ada penegakan dan bantuan hukum, bidang kerjasama. Yang saya lihat sejak Pergub ini disahkan sampai saat ini, saya tidak melihat ada peningkatan yang signifikan dari P2TP2A. Seperti misalkan kita lihat di rehabilitasi sosial gitu kan, bagaimana korban itu dikembalikan di masyarakat dengan, maksudnya nama baiknya dikembalikan di masyarakat. Kemudian ketika ada kasus ini tidak perlu lagi ada di penegakan hukum, di bantuan hukum. Ketika ada kasus tidak perlu lagi mencari-cari pengacara, tapi memang sudah disediakan gitu kan. Di sana ada namanya yang bantuan hukum dari pemerintah itu Posbakum gitu kan. Tapi nyatanya sampai saat ini tidak ada sinergi dengan Posbakum. Korban-korban itu justru masih mencari pengacara atau kuasa hukum pribadi secara pribadi untuk mendampingi mereka di dalam penanganan kasusnya, untuk melaporkan kasusnya. Jadi sangat disayangkan sekali ya, dengan adanya Pergub ini sebenarnya kan untuk memaksimalkan kinerja P2TP2A, tapi sejak 2018 sampai sekarang pun P2TP2A ini saya tidak melihat, yaitu tadi tidak ada peningkatan yang signifikan ya dalam tugasnya mereka sebagai negara, perwakilan negara gitu. Ya alasannya itu sangat klise ya, kalau kita tanya kenapa ini kok masih seperti ini, ya alasannya sangat klise ya, karena dananya anggarannya yang tidak maksimal. Jadi kalau memang anggaran tidak maksimal berarti memang ada ketidakseriusan ya dari pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan di Kabupaten Sampang. Dan saya juga saya sering mempertanyakan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Sampang. Idealnya itu kan ya 20 kali, tadi sudah kita bahas, tapi nyatanya yang ada di lapangan paling mentok lah 3 kali, 2-3 kali gitu kan. Itu kan kalau 20 kali yang dilakukan 3 kali itu berapa persen? 2 kali ya saya kurang bisa ya gitu ya. Tapi ya sudah kelihatan banget kan itu tidak maksimal. Lagi-lagi alasannya sangat klise, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM. Mestinya kalau kekurangan SDM, kekurangan anggaran yang disampaikan sejak tahun 2018 sampai sekarang itu menjadi bahan evaluasi ya untuk perbaikan gitu kan, bagaimana P2TP2A ini bisa maksimal. Dan ini kan
sejak bulan ini ya, P2TP2A yang awalnya di Dinas KB sekarang nempel di Dinas Sosial Sosial. ya. Saya berharap mudah-mudahan ada sinergi dengan Dinas Sosial terutama untuk rehabilitasi sosialnya gitu kan. Karena ini memang ada di bawah naungan dinas yang memang berkecimpung untuk urusan sosial gitu. Gitu. Oke, berarti dengan maksimalan kinerja dari P2TP2A ini juga menghambat masyarakat ketika mengalami satu permasalahan seperti itu. Jadi tidak memaksimalkan kinerja atau peran pemerintah dalam melakukan pendampingan seperti itu ya Bu? Oh iya, tentu saja itu sangat menghambat. Satu ya, di sosialisasi aja. Sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A itu kan masih ada di tataran kabupaten, di kota, belum menyentuh di pelosok-pelosok desa gitu kan, belum menyentuh di pelosok-pelosok dusun-dusun yang sangat rentan ya dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harus ada formula baru yang diterapkan oleh P2TP2A dalam melakukan sosialisasi. Mungkin tidak sosialisasi secara formal, mengundang kami untuk mengundang masyarakat tokoh-tokoh datang ke sebuah gedung, mungkin bisa masuk ke pengajian gitu kan. P2TP2A iya. Artinya lebih merakyat lah, sosialisasinya itu lebih merakyat sehingga masyarakat yang ada di pelosok pun itu tahu bahwa negara itu hadir ketika mereka itu mengalami kekerasan gitu kan, bahwa ada lembaga yang membantu mereka mendampingi ketika ada kekerasan yang dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak khawatir atau tidak takut untuk melaporkan gitu. Nah masalahnya kan ada di masyarakat kita tuh banyak yang tidak tahu apa P2TP2A. Kalau yang tahu ya mungkin ya di kota-kota saja, karena memang adanya di kabupaten, adanya di kota. Sosialisasi yang dilakukan pun itu masih sebatas di perkotaan. Sementara kalau kita lihat dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sampang itu justru banyak terjadi di daerah di pedesaan ya, di pelosok gitu. Nah mereka bingung mau kemana gitu kan. Oke, berarti tidak ada sinergitas yang baik antara lembaga yang menaungi itu bersama dengan makanya saya sambung ya. Makanya ini kembali lagi kepada komponen-komponen itu tadi untuk merealisasikan dan mengimplementasikan hal-hal yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah, oleh negara ini gitu ya. Kalau dalam hal rehabilitasi sosial ini bukan hanya tanggung jawab P2TP2A, tapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua, masyarakat umum itu, untuk kemudian tidak lagi mengucilkan, tidak lagi memberikan stigma negatif kepada korban. Kepada korban, khususnya korban pelecehan seksual. Tadi. Karena biar bagaimanapun mereka adalah korban yang harus kita jaga, yang harus kita hargai hak-haknya sebagai korban itu. Baik setelah mereka kembali pulang dan terjun di tengah-tengah masyarakat gitu. Artinya stigma negatif tentang mereka yang mendapatkan perlakuan sebagai korban kekerasan itu, mari sama-sama kita lindungi, kita jaga, dan kita jaga begitu. Untuk kemudian mereka bisa kembali lagi mendapatkan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Kalau saya pribadi disuruh menyimpulkan ini kurang maksimal, saya kurang kurang bisa memberikan kesimpulan. Karena memang komponen ini menjadi kewajiban sesama komponen untuk saling melengkapi dan saling bersinergi. Oke. Sebelum berakhirnya talkshow pada malam hari ini, saya minta closing statement dari para narasumber mengenai tema pada malam hari ini. Oke, saya ya. Saya hanya ingin menyampaikan ke semua pendengar ya, yang pendengar Salsabila dimanapun berada. Jadi ketika kita di sekitar kita ada korban
kekerasan seksual gitu kan. Mari kita rubah mindset kita, jangan kita menyalahkan korban. Kadang-kadang yang begini, ada korban pelecehan seksual, kita tuh menyalahkan kamu sih endel, kamu sih bajunya seksi, kamu sih begini. Sudah menjadi korban malah dibully gitu kan. Tapi mari kita berikan support. Kita harus merubah mindset kita bahwa mereka adalah korban yang jangan semakin direndahkan gitu kan. Tapi mereka harus kita berikan semangat agar mereka bisa punya semangat hidup lagi, biar bisa berbaur lagi dengan masyarakat. Sekali lagi, mari kita rubah mindset kita. Ketika ada korban, jangan sekali-kali menyalahkan korban, karena mereka adalah korban. Baik, monggo. Ya, baik. Aziz. Jadi yang ingin saya sampaikan, poin sederhana tapi penting bagi kita semua adalah jangan pernah takut melapor gitu ya. Jangan pernah takut melapor. Baik keluarga ataupun korban, siapapun yang mendapatkan perlakuan kekerasan, baik itu anak ataupun perempuan, kekerasan apa saja, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, baik kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual, jangan takut melapor. Pemerintah negara, dalam hal ini negara, telah menyediakan ruang untuk kita melangkah di dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap perempuan dan anak ini. Jadi jangan pernah takut melapor, toh melapor juga tidak ada biayanya. Selain karena takut, Mbak Farida, kan di masyarakat kita ini nanti lapor biayanya berapa, itu yang perlu kita berikan pemahaman dan kesadaran. Melapor selain kalian akan dilindungi, hak-hak kalian akan terjamin, hak-hak kalian akan terjaga sebagai warga negara, juga akan tidak ada biaya. Melapor dari tingkatan polsek, polres dan seterusnya tidak ada biaya. Jadi jangan pernah takut. Mau minta pendampingan hukum pun di sana ada ruang, mulai dari tingkatan polres, ada posbakum. Polres MUU dengan posbakum, kejaksaan MUU dengan posbakum, pun juga dengan pengadilan terhadap perempuan dan anak dalam rangka. Ketika melapor saja sudah terjamin semua hak-haknya. Ketika melapor sudah tidak ada, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat kita. Itu kira-kira. Oke, baik. Mungkin itu closing statement dari para narasumber. Jadi sahabat Salsa, jangan takut untuk melapor ketika sahabat Salsa di sini mendapatkan perlakuan yang tidak wajar atau tidak manusiawi. Silakan melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang mengenali permasalahan-permasalahan itu. Mungkin itu saja Kak Sau dari kami. Kami juga mohon maaf atas kesalahan kata atau sikap pada malam hari ini. Terima kasih sudah menemani kami. Saya kembalikan ke Mas Jamil. Oke, sahabat Salsa, berakhir sudah talkshow kita malam hari ini. Jamil ucapin terima kasih banyak buat Mbak Holimun Nikmah sebagai Divisi Kajian dan Data LPBH NU Kabupaten Sampang. Terima kasih banyak sudah membawakan talkshow ini. Tentunya juga kepada LPBH NU Sampang, terima kasih banyak. Kepada para narasumber, Ibu Siti Farida, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ini pejuang ya di Kabupaten Sampang, para aktivis yang tetap berjuang untuk perempuan di Kabupaten Sampang. Buat ya Bu, mungkin sebagian orang memandang itu receh, tapi sangat-sangat berjasa. Dan juga buat Mas Abdul Aziz, terima kasih banyak sebagai Divisi Litigasi LPBH NU Kabupaten Sampang. Jamil berharap sahabat Salsa, talkshow malam hari ini bisa mengedukasi kita semua tentang hukum, apalagi yang kita bahas malam hari ini tentang hukum terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama ini di Kabupaten Sampang, juga tadi yang banyak di Kabupaten Sampang dan juga secara nasional. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, sahabat Salsa. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Mbak Holimun. Saya Jamil pamit, sahabat Salsa, dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang Madura. Saya Jamil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.